Ndut-ndut si gendut, yang kerjanya hanya makan terus. Namun otak dan IQ-nya jeblok di bawah rata-rata. Karena nggak suka belajar, serta nggak suka berpikir. Ya faktanya, saat perut kenyang, gula darah naik, bawaannya memang ngantuk, lebih enak untuk tidur daripada melakukan aktivitas fisik maupun aktivitas kognitif kinerja otak seperti belajar dan berpikir untuk mengasah intelektualitas si gendut. Nah sekarang setiap warga negara Indonesia menanggung beban hutang pemerintah sebanyak 30,5 juta per orang. Jadi Anda, saya, dan bayi yang baru lahir itu otomatis punya hutang sebanyak 30,5 juta. Apalagi ditambah dengan program baru pemerintah tentang makan siang gratis ini, tentu hutang yang akan ditanggung akan jauh meningkat lagi. Mungkin menjadi 40 juta mungkin per orang. Nah, berbicara mengenai program andalan yang berperan sebagai pilar utama dari visi misi Pilpres Pak Prabowo Gibran, yaitu makan siang gratis, yang cukup menuai pro dan kontra dan penolakan oleh berbagai kalangan, yang mana pastinya akan berdampak buruk bagi kualitas pendidikan kita. Karena alokasi dana untuk makan siang gratis ini akan menggerus subsidi pendidikan yang selama ini kita nikmati. Walaupun ketololan masih belum lepas dari kita penduduk Wakanda ini, meski sudah disuapi oleh stimulus dana BOS. Jadi menurut Anda, pentingan mana mengisi otak dengan pendidikan yang lebih berkualitas melalui program yang produktif, atau mengisi perut dengan program makan siang gratis yang pada akhirnya akan diproses oleh metabolisme tubuh kita, kemudian diuraikan dan bertransformasi menjadi tai. Assalamualaikum, what is up Smartisan? I'm Lee, I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Nah, Pilpres telah berlalu, pemenangnya juga telah menampakkan atmosfer kepemimpinannya. Sepertinya bau-bau kemenangan sudah ada di depan mata. Sekarang, pemerintah dengan serius menggodok program makan siang gratis yang selalu digadang-gadang oleh Prabowo Gibran dengan hasrat untuk mengentaskan stunting dan kekurangan gizi para siswa-siswi di Indonesia, juga untuk ibu hamil. Namun sialnya, proposal program yang akan menelan dana sebanyak 450 triliun per tahun ini kemarin diusulkan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk dibiayai pendanaannya melalui pengalihan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dengan kata lain, dana BOS dipotong dan direduksi untuk mendanai makan siang gratis ini. Disinilah permasalahan besarnya muncul. Program konsumtif seperti makan siang gratis seharusnya alokasi dana yang sebesar itu dialihkan untuk meningkatkan dana riset dan penelitian serta inovasi sebagai investasi jangka panjang dan pondasi negara Indonesia di masa depan. Kemudian selain untuk riset dan penelitian, anggaran dari makan siang gratis ini seharusnya dialokasikan sebagian untuk hal yang lebih krusial lagi, yaitu untuk menambah dana pendidikan sebagai subsidi bagi siswa-siswi agar kualitas pendidikan negara ini jauh lebih meningkat lagi secara signifikan. Karena seperti yang sudah kita ketahui, atau mungkin Anda belum tahu, hasil penelitian dari Program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia berada di peringkat ke-68. Dan jika kita merujuk pada data yang dirilis oleh situs worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia pada tahun 2023 berada di urutan ke-67 dari 203 negara yang ada di dunia untuk tingkat kualitas pendidikannya. Nah, negara dengan luas geografis yang sangat luas ini, dengan kekayaan alam, kekayaan sumber daya alam kita yang luar biasa ini, seharusnya kita bisa minimal masuk ke ranking 20 untuk pendidikan terbaik di dunia ini. Pastinya anggaran pendidikannya juga harus naik. Karena yang kita tahu, dana subsidi pendidikan seperti dana BOS atau bantuan operasional sekolah itu sangat-sangatlah minim di Indonesia ini dan sangat kecil. Boro-boro ingin menyaingi pendidikan di Singapura, apalagi Korea Selatan. Bahkan dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, dana BOS kita jauh lebih kecil lagi jika disejajarkan dengan negara yang dulunya pernah berguru ke Indonesia. Jadi dana BOS yang kecil dan membuat pendidikan kita menjadi stuck dan kurang berkualitas, mau dipotong lagi untuk dialokasikan sebagian dananya demi mengisi perut kosong siswa-siswi di Indonesia, alias untuk makan siang gratis. Nah, argumen serupa juga dikemukakan oleh Director of Executive Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, yaitu Esther
Sri Astuti, beliau mengatakan program makan siang gratis ini akan sangat mengurangi dana pendidikan kita yang sudah sangat-sangat sedikit sekali. Kita lihat Malaysia saja sudah lebih dari 10% PDB masyarakat di sana. Dana BOS untuk siswa SD itu setiap tahunnya hanya mendapatkan sekitar Rp900.000 per orang. Atau kalau dibagi per harinya, hanya sekitar Rp2.380 per siswanya. And the bigger problem is, anggaran dana BOS yang disalurkan pemerintah ke sekolah-sekolah itu hanya sekitar 59,08 triliun. Coba bandingkan dengan anggaran makan siang gratis yang hampir 8 kali lipatnya. Dana sebanyak 400 triliunan ini sudah diproyeksikan bahwa persiswa akan mendapatkan budget untuk porsi makanannya itu sebanyak 15.000 per porsinya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat kan, sudah terlihat jelas kalau ketimpangan antara dana untuk mensejahterakan otak dengan dana untuk mensejahterakan perut itu berkali lipat perbedaannya. Nah, dulu pasca era World War II atau Perang Dunia Kedua, setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom, diratakan oleh Fatboy, bom nuklir buatan Oppenheimer dari Amerika ini, pemerintah Jepang mencanangkan prioritas utama untuk survive adalah mengumpulkan seluruh guru yang ada di Jepang untuk merestorasi pendidikan mereka, untuk keberlanjutan edukasi di negara mereka. Nah, prioritas berikutnya barulah makan gratis. Tapi mengapa negara kita malah memprioritaskan makan gratis daripada pendidikan yang lebih advance tentunya? Nah, sekali lagi, makan siang gratis, tentu program ini menuai begitu banyak pro dan kontra dan begitu banyak penolakan di mana-mana. Namun jika kita melihat di sisi yang lain, ya memang di satu sisi kita butuh mengupgrade sumber daya manusia kita dengan pendidikan yang lebih mutakhir, apalagi di era digitalisasi dan teknologi seperti sekarang ini. Nah, di sisi lainnya, memang 5,9% rakyat Indonesia atau sekitar 16,2 juta rakyat Indonesia sedang mengalami kelaparan dan sebagian generasi mudanya mengalami gizi buruk. Tentunya stunting juga. Nah, jelas program makan gratis ini lebih layak dialokasikan hanya ke 16 juta rakyat Indonesia yang sedang kelaparan tersebut, dibandingkan harus menggeneralisir semua siswa, yang mungkin malah nanti jatuhnya akan mubazir. Karena tidak semua siswa suka makanan dengan menu-menu yang sudah dirancangkan atau dicanangkan oleh pemerintah. Nah, ada yang suka siomay, ada yang alergi ikan, ada yang suka susu, ada yang lactose intoleran. Karena rumitnya variabel-variabel preferensi subjektif antara siswa ini mengenai makanan, mengenai selera makan, nah saya rasa program ini menjadi kurang efektif dan sebaiknya dialokasikan untuk memutakhirkan pendidikan yang pastinya akan berimbas pada meningkatnya SDM dan majunya rakyat Indonesia ke depannya, di masa depan. Nah, sosialisasi gizi dan nutrisi juga penting untuk memperkenalkan nutrisi dan makanan kepada orang tua siswa yang masih belum teredukasi mengenai pemenuhan gizi harian dan kalori intake yang dibutuhkan oleh siswa-siswa atau anak mereka atau mungkin keluarga mereka. Pengenalan secara lebih mendalam dan terperinci akan kalori intake harian kita, misalnya nutrisi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, serta nutrisi mikro seperti vitamin, mineral, zinc, kalsium, antioksidan, omega 3, omega 6, dan lain-lain. Nah, hal ini merupakan edukasi basic yang penting diketahui oleh ibu-ibu di rumah tentang berapa persen seharusnya kita mengkonsumsi protein harian, berapa persen kita harus mengkonsumsi lemak dan karbohidrat, juga serat, dan lain-lain. Karena seperti yang kita ketahui, rakyat Indonesia lebih mementingkan karbohidrat daripada protein. Misalnya kita makan nasi dicampur mie, makan nasi dicampur gorengan. Nah, menurut saya edukasi semacam ini, edukasi tentang gizi harus disosialisasikan lebih banyak lagi ke masyarakat pada umumnya. Orang tua siswa dan orang tua yang anaknya masih berada di masa-masa pertumbuhan. Nah, sekali lagi hal inilah yang merupakan edukasi basic yang penting untuk diketahui oleh ibu-ibu di rumah sebagai bentuk preventif untuk menekan stunting dan kurang gizi di Indonesia. Mungkin dengan mensubsidi makanan, mungkin tanpa harus menggratiskan, mungkin mensubsidi protein, mungkin telur, ayam, dan lain, daripada harus menggratiskan semua makanan. Mungkin siswa bisa membawa nasi dari rumah dan di sekolah mereka diberikan lauk yang merupakan
protein hewani seperti ayam, ikan, telur, dan lain mungkin. Jadi mungkin skema makan siang gratis untuk siswa dan ibu hamil ini harus dipikirkan lagi, dirancang ulang lagi berkali-kali oleh pemerintah agar tepat sasaran dan efektif tentunya. Juga efisien terhadap anggaran yang sebanyak itu. Dan juga pastinya tidak menyedot anggaran untuk pendidikan yang udah kecil jadi makin kecil lagi. Nah, bahkan menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru, makan gratis dari dana BOS ini akan mengorbankan dan mengambil jatah guru honorer, yang mana guru honorer ini biasanya digaji mengandalkan dana BOS. Selain untuk guru honorer, untuk dana gaji guru honorer, dana BOS juga digunakan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, dan dana-dana yang mungkin urgent untuk dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Ini semua akan merembet kemana-mana. Masyarakat yang sudah diberatkan oleh isu-isu yang lumayan bertebaran di masyarakat saat ini, yaitu akan dihapuskannya subsidi BBM, gas, listrik, dan lain-lain. Sekarang lapangan kerja yang gajinya sedikit pun seperti guru honorer juga terancam jika program setara pembangunan IKN ini berjalan seperti apa yang pemerintah harapkan saat ini, apa yang dirancangkan saat ini. Nah, lagian program ini sangatlah tidak realistis. Dengan dana 400 triliunan per tahun, akan berapa lama program ini akan berjalan? 1 tahun? 2 tahun? Berapa tahun? Akan sampai berapa lama postur belanja pemerintah yang sangat ekspansif ini bertahan di masa depan? So, tentukan pilihanmu sekarang. Stimulus pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas SDM kita, atau program konsumtif yang mungkin tidak akan efektif dan hanya menghasilkan tai. Nah, silahkan beritahu pilihanmu di kolom komentar di bawah ini. So, jika Anda ingin perut kenyang dan otak bertambah pintar, silahkan klik like pada video ini dan subscribe channel saya. Kemudian share video ini agar otak Anda menjadi tambah pintar dan perut Anda juga akan terisi. Karena jika Anda pintar, maka Anda akan mendapatkan uang. So I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.